Anak-anak kita sekarang Pak, penyakitnya apa? Judi online, game online, bersinah. Anak-anak kita sekarang moralnya makin hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pil caleg. Masih ingat waktu pil caleg dulu kan? Wah, tiba-tiba politisi penampilannya kala-kala ustad. Jangan Islam kepentingan pilkada. Ini mau lagi orang pilkada kan? Banyak lagi penampilan, Masya Allah, kalah penampilannya Ustadz Das'ad. Jangan Islam pencitraan seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, berbagai macam cara setan berupaya menggagalkan agar kita tidak datang di tempat ini. Dia goda kita itu setan, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, itu hanya kepentingan politik. Tidak usah kau datang, itu tidak usah kau datang, lebih baik kau nonton drama Korea. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi tuh setan supaya kau tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP, itu sesungguhnya kau kena godaan setan. Ya, bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Saya tidak tahu apa lagi bahasanya itu. Simpan dulu HP-nya ya. Simpan, simpan, simpan. Tidak usah ada rekam. Simpan, simpan ya. Bisa? Bisa? Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Itu ada kamera saya bawa. Kalau Bapak yang rekam gambarnya tidak jelas, suaranya bising, ya kan? Kalau kameraku bagus, suaranya jernih, mic-nya di sini. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, gampang nonton YouTube. Maulid bersama di Masjid Nur Fauzia. Sudah itu jangan lupa like and share. Jangan ketawa anak muda, saya serius. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Saya heran orang Islam. Artis dia follow sampai belasan puluhan juta followernya. Ulama yang follow paling 1.400 orang. Padahal kalau artis kau follow apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Nah, ajak kau ke Jepang. Hai guys, kita lagi makan ikan guys. Dia kirimi kau itu ikannya. Bapak-bapak follow artis habis amalmu. Kenapa bisa? Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Joget-joget laku. Enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja kau. Simpan HP-nya ya, simpan, simpan. Simpan. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi.
Sudah dikasih tahu masih juga. Simpan ya, simpan. Bisa? Bisa? Wa qala idzan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kok itu? Nggak ada kakimu. 20. Ini malaikat, Masya Allah, lebih 1.000.000 jari-jarinya, Pak. Nabi tentu kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, dan laju. Kada bisa dicatat. Bujur kalau? Kada kawa. Ulun bubuhan bugis, ya kan? Lalu Nabi bertanya ke malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad, tak satu pun yang tidak aku catat. Nabi lalu bersabda, malaikat ini lalu berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu ku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, mereka berkumpul di masjid, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Adik-adik, saya perlu yakinkan, orang masuk surga itu, Pak, bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isi surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Tunjukkan saya. Ini. Nah, muka-muka penuh dosa semua ini. Ini di depan saya. Ini. Semua kita ada dosa. Jangankan kita, sedulur-sedulur pian sabarataan. Kurang apa mulianya Nabi? Adik-adik, apa pikir Nabi tidak ada dosanya? Ada, Nabi ada dosanya. Nabi Adam, apa dosanya? Makan buah huldi. Nabi Ibrahim ada dosanya, bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Nuh ada dosanya, gagal dia didik anaknya. Ayo. Nabi Yunus ada dosanya, dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan umatnya. Itu Nabi, apalagi pian. Kada kawa. Iya kalau bujur. Maka yang membuat orang masuk surga, ditimbang kebaikannya sebelah kanan, namanya malaikat pencatat kebaikan. Ditimbang keburukannya sebelah kiri, tugasnya malaikat pencatat kejahatan. Timbang punya timbang, ternyata kebaikannya lebih berat daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka ketika kumpul seperti ini bersalawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak dari jumlah air hujan. Saya mau ajak salawat, bisa? Kita dengar dulu mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa kalah? Bapak-bapak yang merasa jenis kelamin lelakian, diam dulu. Kita dengar dulu babinian. Ya, oke Bu.
ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Dikasih alis yang cantik, dia kasih centang biru. Centang hitam. Ayo kita salawat ibu, yuk yang di luar, ayo kita salawat bareng-bareng, kita dengar yuk. Salatullah ala toha, salatullah ala Yasin. Nilainya 9,5. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelaminmu laki-laki, ayo kita selawat. Ayo, yuk, ikut. Salatullah ala toha, salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Nah, ibu bapak diam, kita dengar ini yang mengundang saya. Ini ya. Nah, Bapak Insinyur Muhammad Nur Rifan dengan Habib Sofyan, Habib Topan. Nah, kita dengar ini Habib. Kau diam semua, kita dengar ya. Kapan lagi kita kerjain bapak nih ya? Oh diam ya. Salatullah ala, dengar. Salatullah ala nilainya 99. Ya maklum Pak Ibu, karena beliau yang ngundang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit nanti honorku dikurangi. Saya pernah diundang ceramah, panitianya salah ngasih amplop. Jadi di Makassar itu satu malam biasanya 2 ceramah saya. Jadi kejar, selesai ceramah pertama, saya buru-buru ke acara kedua. Buru-buru dikejar sama panitia. Panitianya MC. Tunggu dulu Pak Ustadz. Cepat dek, saya mau ke acara kedua. Tunggu dulu Pak Ustadz. Saya tunggu. Pas sampai. Begitu saya duduk di kursi, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki kita malam ini. Begitu saya buka, astagfirullah, salah kasih panitianya Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Pak, jangan contohin Pak ya. Contohin acara ya. Ayo kita rame-rame semuanya. Semua kita selawat semua ya. Ayo. Salatullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidi lillah bi ahlin. Sekali lagi. Salatullah salah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para habaib, tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, ini yang kecil. Saya mau tanya, yang kecil itu yang kecil. Kau mau? Sini.
Sini. Dapat hadiah. Cepat-cepat. Ah, enggak mau dia. Yang besar-besar sedikit. Ah, kamu. Sini. Ya, saya kasih kau hadiah. Nah. 100.000. Coba kau tadi berdiri. Sini kau. Ini acara apa ini malam? Tablik akbar. Dalam rangka meneladani akhlak Nabi Muhammad. Itu temanya. Sampean Jawa. Nggih. Aduh, panjenengan iki acara apa? Acara tablik akbar bersama Ustadz Dasat Latif. Oke. Maulid. Ah, dia lupa tulis. Oke. Saya mau tanya, siapa nama pemain sepak bola yang kamu tahu? Cristiano Ronaldo. Siapa lagi? Messi. Siapa lagi? Indonesia. Siapa? Oke, sudah. Siapa nama presiden Indonesia? Sekarang. Presiden Joko Widodo. Yang menang pilpres siapa? Bapak Prabowo. Siapa wakilnya? Bapak Gibran. Oke, sekarang mau dapat ini? Oke, mau. Saya tanya, berapa anak tirinya Nabi? Wes, pas. Oke, pas. Kalau begitu, berapa istrinya Nabi? 3. Salah. Siapa anak bungsunya Nabi? Pas juga. Ah, sudah kau ambil lah ini 100.000. Ah. Oke, foto-fotokan dulu. Ini sudah. Ya. Ada ya, orang tua ada mau? Jangan nanti bapak malu. Ini gambaran Pak, gambaran. Begitulah pengetahuan anak-anak kita soal Nabi. Lionel Messi dia tahu, Ronaldo dia tahu, Joko Widodo dia tahu, Bapak Prabowo dia tahu, Gibran dia tahu. Tapi adek percaya, semua yang kau sebut tadi namanya dia tidak akan tolong kamu di padang mahsyar. Siapa yang tolong kita? Nabiullah Muhammad. Betapa tega kau, nabimu kau tidak tahu. Siapa yang salah? Orang tuanya. Kenapa? Dia tidak perkenalkan Nabi kepada anaknya. Dia lebih perkenalkan sejarah-sejarah para kepala negara. Adik-adik sekarang dia tahu kalau artis-artis Korea K-pop. Lee Min Ho dia tahu. Ipin Upin dia tahu. Tapi sahabat Nabi kekasih Allah tidak dia tahunya. Nah sekarang betapa kecewanya Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Lalu kita tidak tahu sejarahnya keluarga beliau. Saya mencari korban dulu satu. Takut dia lihat mata saya. Ini bapak. Pak, berapa anaknya Nabi? Anaknya Nabi berapa? Ragu sampean kan? Coba bayangkan. Kalau begitu, bapak lagi. Siapa anak pertamanya Nabi? Coba. Allah Karim. Inilah tujuannya Maulid. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. 7 anak Nabi. Papa pasti baru tahu toh? Ini tujuannya Maulid. Saya kecil, ibu saya kenalkan Nabi. Pada zaman dahulu kala
pada zaman jahiliyah. Oh, berarti Nabi lahir zaman jahiliyah. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Oh, Nabi terakhir, bukan Nabi pertama. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Tabalong atau Banjarmasin? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Oh, dewasa baru diangkat rasul, bukan remaja. Jangan lagi kau bawa pilpres, tidak ada hubungannya pilpres ini. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Itu lagu saya waktu kecil. Jadi cepat tahu sejarah Nabi. Sekarang lagunya anak-anak kita apa? Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kau dongok. Kepalamu kau simpan di kakimu, kakimu di kepala. Ya. Nah, ini tujuannya maulid. Supaya apa? Satu di antaranya, coba baca, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata dunia akhirat itu gampang didengar, bahagia. Oh, saya mau kasih lagi hadiah. Ada yang mau hadiah lagi? Mana? Mana lagi? Mana? Saya cari korban dulu. Mana? Sini kau nak, sini. Cepat. Kau ini yang berdiri. Kamu sini. Angkat tangan baru tidak mau. Cepat. Sini. Itu mana? Ini cepat. Sini cepat. Saya kasih kau lagi hadiah. Hadiah 100.000. Cepat. Ya. Ayo. Siapa namamu? Zakaria Al-Askar. Panggilannya? Al. Pendek betul. Oke, Al. Saya mau tanya, siapa? Kamu hafal doa sapu jagat? Sapu jagat yang mana? Doa sapu jagat. Yang mana enggak? Hah? Enggak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sadaqallahul adzim. Oke. Ya, mana kameramu? Foto. Itu. Nanti kau lihat di IG saya. Jangan terlalu banyak joget. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Nah, ini tema fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mari kita lihat. Apa sih yang disebut fid dunya hasanah? Keselamatan di dunia. Menurut ulama, keselamatan dunia, kebahagiaan dunia itu ada 4 penyebabnya. Ada 4 yang menyebabkan orang bahagia di dunia. Yang pertama, punya anak yang soleh dan soleha. Bukan anak yang kepala dinas, bukan anak yang juragan. Biar dia kepala dinas, eselonnya tinggi, jenderal, pejabat, kontraktor, tapi tidak pernah kau dapat berjamaah di masjid, demi Allah, tidak ada gunanya itu anakmu untuk di akhirat. Bu, kalau pian wafat, siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi, Bu. Jangankan meninggal, Bu, masih hidup aja. Mamanya cek, istri saya protes. Ustadz, saya dengar ceramahmu kalau orang meninggal istrinya, suaminya kawin lagi. Jadi Ustadz, kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya peluk dia, baru saya bilang, Dek, dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati.
Siapa yang doakan bapak-bapak kalau sudah meninggal? Siapa? Anak. Maka itulah pentingnya kita punya anak yang soleh dan soleha. Saya tanya semua, bapak-bapak bisa enggak anakmu jadi anggota DPR, enggak pernah caleg? Ayo jawab. Bisa enggak anak kita jadi anggota DPR enggak pernah mencaleg? Enggak mungkin toh. Bisa enggak anak kita jadi dokter, enggak pernah kuliah fakultas kedokteran? Enggak mungkin. Bisa enggak anak kita jadi tentara, polisi, enggak pernah daftar tentara polisi? Enggak mungkin. Tapi bisa enggak anak kita soleh dan soleha meski tidak tentara? Bisa. Bisa enggak anak kita soleh dan soleha meskipun dia tidak tentara, tak dokter? Bisa. Malam ini kita mendapat pelajaran berharga. Masjid ini dibangun untuk dipersembahkan kepada orang tuanya. Kita kan ingin punya anak, ketika kita sudah dikubur, anak kita bikinkan masjid. Hei, Pak, hei, Bapak kalau meninggal siapa yang doakan? Kawanmu, jangan harap. Ada di sini pejabat, Pak PJ. Mana Pak PJ tadi? Pak PJ, nah, anak buah jangan harap Pak. Dia berharap Bapak cepat pendi, dia ganti. Jangan. Siapa yang doakan kita? Anak, kawan-kawan. Jangan berharap. Lihat di grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal, ketik doa saja dia tidak mau. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Enggak juga dia baca Al-Fatihah. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Bolehlah kita miskin sekarang, ngontrak-ngontrak, merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, datang ke sini bekerja, sampai sekarang masih ngontrak-ngontrak, rezeki terbatas. Tapi bapak didik anaknya, anaknya menjadi orang baik, anaknya menjadi kaya yang baik agamanya, maka anaknya nanti yang bangunkan masjid orang tuanya. Pelajaran buat kita. Maka bapak yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kalau boleh berpesan, kalau bapak diberi amanah oleh rakyat dan Allah merestuinya, buatlah peraturan yang melindungi anak di kabupaten ini. Anak-anak kita sekarang Pak, penyakitnya apa? Judi online, game online, berzina. Anak-anak kita sekarang moralnya makin hancur. Pejabat kita harapkan terpilih pejabat yang punya jelas, dia mau kena makan masa depan anak-anak remaja di tempat ini. Ngapain anak-anak kita cerdas, tapi kalau dia tidak tahu berjamaah di masjid? Untuk apa anak-anak kita tinggi sekolahnya sampai ke luar negeri, tapi dia tidak tahu bahasa-bahasa berdalam berdoa? Orang tua sekarang bangga kalau anaknya pandai bahasa Inggris. Apa hebatnya kalau dia pandai bahasa Inggris? Nggak hebat itu. Ustadz jago, apanya yang jago? Masih SD pintar bahasa Inggris, nggak jago. Banyak yang bisa begitu. Masa sih banyak? Kau pergi ke Inggris. Nah, anak di sana semua Pak bahasa Inggris. Emangnya kalau anakmu pintar bahasa Inggris, dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Enggak, paling juga dia pakai bahasa Banjar. Maka bapak-bapak, saya sudah hampir 8 hari di Kalsel ini dengan 4 kabupaten yang saya datangi. Subuh, alhamdulillah masjid ramai. Tapi sayang, subuh di dalam masjid rata-rata orang tua yang sudah muka-muka sakaratil maut. Kada ada anak-anak muda, tidak ada. Ini masa depan, ini yang ini. Para habaib yang sudah muka-muka sakaratil maut. Sudah muka-muka selamat bapak ini, tidak bakal nakal lagi mereka ini. Yang kita cemaskan anak-anak remaja kita. Mereka tidak malu-malu lagi berzina. Kalau dulu kita malu boncengan lawan jenis, sekarang mereka terang-terangan. Ini tugas para pejabat, lindungi anak-anak kita, bikin peraturan yang melindungi mereka. Saya berharap mudah-mudahan terpilih di tempat kita ini orang yang pandai melindungi anak-anak negeri kita.
Tuan-tuan yang saya hormati, kebahagiaan pertama, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, punya pasangan yang beriman, suami yang baik, istri yang soleha. Biar bapak punya uang banyak, tapi istrimu tidak baik sifatnya, nerakanya dunia kau dapat. Berapa banyak orang masuk penjara suaminya gara-gara istrinya tidak bisa diatur. Ingat kita bapak-bapak, meskipun kita penghafal Quran, saya sekalipun jadi ulama, tapi istri saya tidak sholat, istri saya membangkang, istri saya tidak ganti puasanya yang dilepas, istri saya tidak pakai jilbab. Demi Allah, sebelum istriku masuk neraka, saya dulu sebagai penanggung jawab suaminya yang akan diseret masuk neraka. Itu makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Jadi bapak-bapak dengar baik-baik, kalau bapak rajin ke masjid tapi istrimu kau biarkan tidak sholat, kamu akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Alangkah bahagianya kita pak, kita pergi cari nafkah, istri di belakang sholat duha dengan doanya yang makbul. Begitu selesai sholat duha, dia kirimi WhatsApp suaminya, bang jangan menghalalkan segala cara, baru saja kudoakan kau dalam sholat duhaku 8 rakaat bang, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekimu hari ini, salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bapak pernah dapat WhatsApp begitu? Paling WhatsAppnya istri, jangan lupa singgah beli beras. Masih baik kalau beras, kalau pembalutan. Ayo pak, jangan lali mendidik istri pak. Itu enaknya jadi istri. Kalau istri, bapak maksiat, istri tidak tanggung dosa. Tapi kita sebagai suami, anak kita tanggung dosanya, istri kita tanggung dosanya. Itulah makna dari kepala keluarga. Satu aja susah diurus, mau 4. Kada kawa, kada wani. Berapa banyak suami dipermalukan di medsos gara-gara istrinya yang punya selera melebihi kemampuan suaminya. Maka kebahagiaan di dunia punya istri yang soleha. Istri yang soleha itu kata Nabi satu, menenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Jadi ibu-ibu, jangan dandan untuk suaminya orang. Ini perempuan kita sekarang cantik kalau mau pergi pengantin, cantik kalau mau pergi pengajian. Giliran ada suaminya di rumah, mau tidur, la haula wala quwata illa billah, rambut acak-acakan, nonton di depan suami, pakai you can see, dia angkat kakinya di atas meja sambil menguap, angkat ketek. Kata suaminya dalam hati, astagfirullah, begini aja rezekiku yang Allah kirim. Ibu, kalau suamimu mau pulang jam 3:30 dandanmu berpahala. Bahkan Nabi menjelaskan, perempuan yang berdandan sebelum tidur karena menghormati dan menghormati suaminya, maka malaikat berdoa, ya Allah rahmati wanita ini karena dia dandan menyenangkan hati suaminya. Coba praktek ini. Amin kau tidak. Ini mau pulang suami daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH. Dia bilang suaminya, kasih baik-baik dastermu, kelihatan semua tali kamu. Apa dia bilang istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bung. 2, dengar istri yang soleha. 1 tadi menyenangkan hati dipandang wajahnya. 2 membuat hatinya tenang dan tentram hati di rumah. Kalau ada suami selalu rindu balik ke rumahnya, berarti itu istrinya istri yang soleha. Tapi kalau ada suami yang tidak betah di rumah, ciri-ciri wanita itu gagal menjadi istri yang soleha. Mau lihat buktinya? Banyak laki-laki, lihat pagi-pagi di pinggir jalan, banyak laki-laki tidak dibikinkan kopi sama suami istrinya. Saya bilang, kenapa kau ngopi di warkop? Nah ada istrimu.
Apa dia bilang? Kalau di rumah Ustaz, kopi diminum, ngomelan dirasa. Kopi diisap, ngomelan yang dimasukkan deh. Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Bagaimana suamimu mau betah di rumah kalau ngomel terus? Suamiku jelek Ustaz, ya jodohmu. Jelek mukanya, itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tahu kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Ayo, Bu. Tak pala rumah kita sederhana, tapi suami istri saling menghormati. Suaminya marah, istrinya sampai dia peluk di suaminya. Bang, jangan suka marah bang. Kalau tadi orang di kantor bosnya abang marah, wajarlah, dia kan kepala dinas. Masa abang yang pegawai honor mau marah sama kepala dinas? Tenang perasaannya. Jangan malah datang suamimu dimarah malah bodoh memang kamu. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia kepala dinas. Ayah. Yang ketiga, istri doa yang disebut fid dunya hasanah. 1, ulang, punya anak yang soleh dan soleha. 2, punya istri yang soleh dan soleha. 3, punya harta yang berkah, bukan yang banyak. Saya yakin di kabupaten ini banyak orang kaya, bahkan lebih kaya daripada anaknya yang punya masjid. Tapi dihitung jari anak yang bisa bikinkan masjid. Itulah yang disebut harta yang berkah. Ada orang banyak duitnya, rumahnya mewah, tapi pembangunan masjid nyumbang. Berapa dia sumbang? Hari Jumat 10.000. Mau lihat pelitnya orang Islam? Mau lihat pelitnya kita? Coba kalau edarkan celengan, pura-pura ndak lihat pak. Begitu mau lewat depan kita pura-pura. Ada orang begitu pelitnya pak, lewat celengan, dia tarik lanunya, dompetnya. Lama digini, orang di belakangnya, wih, banyak dia mau kasih masuk ini. Ternyata dia cari yang paling kecil. Dia kasih masuk uang 2.000. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda. Dia tepuk pundaknya itu tadi Pak Haji. Dia dorong, wih, 100.000. Dia lihat, wih, hebat ini anak muda, masih muda 100.000. Dia kasih masuklah di celengan. Begitu masuk celengan, ini anak muda bilang, Pak Haji, itu uangnya yang jatuh di dompetnya Bapak. Begitu pelitnya ini orang Pak, dia datangi itu selesai sholat Jumat, dia datangi takmir masjid. Pak, ya masuk celengan uang 100.000 ini Pak, uang saya salah masuk ini Pak. Pelit. Mau lagi lihat pelitnya orang Islam? Mau lihat? Coba lihat kalau ada ulang tahun kabupaten. Dijemput artis. 3 datang. Artisnya, tukang make upnya, dengan manajernya. Masing-masing kasih bisnis kelas tiketnya, hotel bintang 5. Kawal tentara polisi. Padahal cuma datang bawa alamat palsu. Sudah itu selesai acaranya, pulang kasih uang 100 juta sampai 200 juta. Sampai di Jakarta uang 200 juta itu dia pakai hura-hura itu tadi selebriti. Giliran bapak mengundang guru penghafal Quran, kamu jemput? Enggak, kau kirimi Grab, kirim ojek motor lagi, motor tua. Tidak ada stang kakinya satu di belakang. Tak gantunglah kakinya Pak Guru. Sudah sampai kadek sedikit lagi, hujan lagi, terpaksa satu mantel berdua. Sudah sampai kadek, lagi 2 tikungan guru. Sampai di rumah, berhenti hujan, panas lagi, kadar kipas. 1 jam barsanji. 1 jam hafsian Pak Guru, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, berdoa. Ini ketek basah semua Pak. Begitu mau pulang dia kasih uang 50.000. Kau kusut-kusut,
Kata suaminya, masa cuma 50 kau kasih? 1 jam itu dia doakan kamu supaya rumah berkah. Apa kata bininya? Tambahlah sudah di situ pisang 2 sisir. Coba, ini pelitnya kita. Mau lagi pelitnya orang Islam? Coba lihat Pak, nggak usah jawab. Rumah kita mungkin ada di atas 300 juta. Pertanyaan buat kita, pernahkah kita bawa sedekah ke masjid, ke anak yatim, ke panti asuhan? Rumah kita sampai 300 juta, sampai 500 juta, mobil kita harga 100 juta, tapi kita tidak pernah berani bawa ke panti asuhan 10 juta. Pala demi Allah, harta yang di rumah, ibu-ibu yang punya emas di atas, yang di belakang punya emas berlian, kalau ibu meninggal, jangan harap anakmu yang pakai emas berlianmu. Siapa? Istri kedua. Begitu ibu meninggal, dia tarik semua itu cincinmu suami. Ini dulu cincin kami kita. Tidak mau keluar, dikasih sabun. Dipaksa keluar cincinmu. Sudah itu dia paksa lagi keluar itu di gelangmu. Ini sayang dulu waktu kita pergi umroh, saya belikan kau emas Dubai. Dia kasih keluar. Dia ambil lagi kau punya kalung. Ini ulang tahun pernikahan kita dulu sayangku. Terakhir dia cabut gigi palsumu. 3 bulan kemudian ketemu sama mantan pacarnya yang sudah janda. Dia ambillah itu emasmu tadi, dia bungkus, lalu dia bilang, "Dek, ini yang punya sudah mati." Dia bilang, "Sudah mati. Ini Dek, kau pakailah sebagai rasa cintaku kepadamu." Daripada dipakai istri kedua, mending ibu bawa ke masjid. Itu yang disebut harta yang berkah. Harta yang berkah. Mudah-mudahan kabupaten ini juga berkah. Banyak orang kaya tapi pelit, tidak ada gunanya. Biar kita punya duit tidak banyak tapi berkah. Dan dengar baik-baik ini orang kaya. Kalau kalian rumah-rumahmu mewah, lalu di depan di samping rumahmu ada masjid yang kada jadi-jadi, kamu orang-orang kaya yang dengar azan dekat masjid itu, dicari nanti dulu sama malaikat. Lalu Allah tanya, "Kenapa rumahku tidak baik-baik? Kenapa rumahku tidak beres pembangunannya? Saya kasih kau umur, saya kasih kau kekayaan, saya kasih kau kesehatan. Itu rumahmu mewah betul, kursimu mewah. Kenapa karpet di masjidku jelek?" Hati-hati. Harta yang berkah itu ada manfaat buat orang lain. 4, di dunia hasanah. Apa itu? Punya teman yang soleh dan soleha. Bukan teman pejabat, bukan teman orang kaya. Tapi kalau kaya, pejabat dan soleh dan soleha, itu lebih baik. Yang lebih tidak baik sudah miskin, jahat lagi. Tuan-tuan, bapak ibu yang saya muliakan, tahu kambing? Tahu kulit kambing? Bapak tahu kulit kambing? Coba kalau kulit kambing ketemu Quran, dijadikan pembungkus Quran. Kulit kambing yang busuk dan dianggap hina, karena dia menjadi pembungkus Quran, dicium itu kulit kambing. Mau dibaca, dicium kulit kambing. Selesai dibaca, dicium lagi kulit kambing, disimpan. Kulit kambing ketemu Quran menjadi mulia, Quran mulia. Tapi kulit kambing ketemu drum, jadi apa? Diapai? Dipukul, salami teman. Saudara-saudaraku, kalau kamu mau memilih kepala daerah, lihat temannya, salah satu ukurannya. Kalau temannya banyak tukang bohong, hampir bisa dipastikan dia juga pembohong. Kalau temannya orang sombong, hampir bisa dipastikan dia juga sombong. Kenapa?
Pepatah dulu mengajarkan air tidak mungkin bergabung dengan minyak. Kalau saya berjalan sama Pak Nur Rifani, tidak mungkin saya bilang, Pak Haji Nur Rifani, di mana tempat pijat yang bagus? Tidak mungkin, langsung beliau katakan, Ustadz beleng-beleng ini. Iya toh, paling saya bilang, Pak Haji, mohon maaf, di mana masjid yang bagus? Ya kan? Kalau kita ketemu dengan orang baik, lambat laun kita akan jadi baik. Kalau kita bersahabat dengan orang yang sholatnya baik, lambat laun dia ajak kita ke masjid. Begitu masuk waktu sholat, dia akan berkata, saatnya sholat, ayo kita masjid dulu. Tapi kalau kalian berteman dengan tukang judi, lambat laun dia akan bayarkan kamu mulai judi. Maka saudara-saudara sekalian, di dunia hasanah, punya teman yang baik. Sekarang mau lihat pertemanan yang baik, lihat sholat jamaah. Saya di sini Pak, masya Allah, masjid selalu penuh. Apalagi kalau subuh, penuh Pak, sampai di luar, tidak ada di dalam. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Habib Taufan umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh, maka diberikan beras 20 kilo, minyak 2 liter, pulsa 50.000. Saya yakin Pak, sholat subuh 4:30, jam 10 malam sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Karena tidak dilihat pahalanya, tidak ada yang mau datang sholat subuh. Padahal Nabi jelaskan, andai saja kau lihat pahala berjamaah subuh di masjid, kamu akan datang ke masjid meskipun kau merangkak. Tapi karena kita tidak lihat, maka jamaah sepi. Dua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala berjamaah di masjid? Satu, dengar baik-baik, melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah ke masjid 200 meter, PP berapa meter? 400 meter. Berapa langkah kaki itu? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Apalagi kalau bapak jalannya begini. Iya toh? Yang kedua, pahala berjamaah. Semua materi yang kita lewati akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka. Saya saksinya. Tanggal 9 dia datang berjamaah sholat subuh di masjid. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan ketika sampean pergi masjid, usahakan waktu pergi lain jalannya, waktu pulang lain pula jalannya. Kenapa? Supaya tambah banyak saksinya. Tembok, pagar, tegel, dinding, tumbuhan, semua yang kita lewati jadi saksi. Itulah sebabnya ulama mengajarkan ketika kau datang ke masjid, mau sholat jamaah, sholat sunnah, tiap 2 rakaat pindah tempat, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat nanti. Cuma jangan juga salah paham. Sudah dengar begini, dia mau ke masjid sini, dia ke terminal dulu. Sudah dari terminal dia ke pasar lagi. Sudah dari pasar baru dia ke sini, sampai di masjid sudah selesai orang berjamaah. Itu aslinya beleng-beleng. Apalagi keutamaan berjamaah. Yang ketiga, keutamaan berjamaah yang ketiga ada yang disebut lipat 27 kali. Artinya apa Ustaz? Sekali berjamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama. 1 kali bapak sholat di sini, 27 kali di rumah baru sama pahalanya.
Apalagi di masjid, kalau kita kehujanan, baju kita basah menuju ke masjid, baju yang basah itu menjadi pelindung agar kita tidak disentuh api neraka. Cuma dengar, jangan juga salah paham. Sudah dengar begini, katanya kan kalau basah baju Ustaz, itu tidak disentuh kita api neraka. Begitu dia mau ke masjid, hujan, dia tunggu hujan keras, dia buang payungnya baru dia jalan. Aslinya kok beleng-beleng. Apalagi sholat berjamaah, di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin kita tidak tahu berdoa, mungkin kita banyak dosa, susah doa kita tembus, tapi di dalam ada habaib, ada alim ulama, ada penghafal Quran, ada orang miskin yang teraniaya, ada anak yatim piatu. Mereka yang mengaminkan doanya imam, seluruh doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya Pak Imam, kalau berdoa usahakan baca doa yang umumnya orang hafal, tidak usah panjang-panjang dan terlalu cepat. Banyak juga orang berdoa panjang sekali, dan doanya seperti makan pisang goreng panas. Itu bukan berdoa, bertengkar namanya itu. Doa itu Quran saja dianjurkan baca dengan tartil, dengan baik, dan berdoa terlalu amin, dan juga tidak jelas. Ada juga biasa imam, kita tidak tahu apa dia baca, kita coba di belakang amin, kita tidak dengar amin, amin, amin. Siapa tahu yang anak muda jadi imam, dia minta jodoh. Ya Allah berikan kami jodoh. Bapak di belakang bilang amin, istrinya di atas bilang amin. Satu, sebab orang malas ke masjid, dia tidak lihat pahalanya. Dua, dia tidak tahu pahalanya. Tiga, ini yang paling penting, manajemen masjid tidak bagus. Sudah saatnya manajemen zaman dulu ditinggal. Banyak sekarang takmir masjid, pengurus masjid, setelah dilantik, diangkat oleh masyarakat, dipercayakan ngurus masjid, dia kira dia yang punya masjid. Kalau rapat harus dia yang benar karena dia ketua. Tidak. Masjid sekarang saya lihat saldo kas banyak-banyak, tapi dalam masjid tidak beres. Saldo kas 100 juta, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Saldo kas 150 juta, toiletnya tidak ada airnya. Ini takmir masjid seperti ini, kamu nanti bakal berderita di padang mahsyar, nanti ditanya, kenapa kau jadi pengurus masjid kalau kau tidak urus masjid? Hati-hati Pak pengurus masjid, hati-hati. Apalagi sampai menggunakan anggaran masjid direnovasi, lalu Bapak berpikir ini kan atapnya sudah tidak dipakai, bolehlah saya bawa ke rumah. Tidak boleh, bukan hakmu. Pengelolaan masjid sekarang harus modern. Ngapain besar-besar? Tidak apa-apa kan seperti ini, kecil tapi nyaman. Masjid saya Bapak boleh dilihat di YouTube saya, di IG saya ada. Alhamdulillah. Masjid saya bikinkan untuk bapak saya, namanya Masjid Bani Abdul Latif. Ibu saya bikinkan juga masjid, namanya Hajjah Sitimang. Tidak perlu besar tapi nyaman. Bawa masjid ada kolam ikan, dikelilingi kolam ikan. Ikan yang saya sudah Islamkan, ikan mu'allaf Pak, dari Jepang. Ikan koi itu, koi kan dari Jepang, agamanya Shinto. Saya Islamkan dulu baru turun. Masya Allah. Imamnya penghafal Quran 30 juz, juara 1 hafiz Quran Sulawesi Selatan. Muadzinnya bagus suaranya Pak, digaji seperti layaknya pegawai negeri gaji bulanan. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honor, ini judulnya. Masya Allah. Sound sistemnya biar bernapas sisla imam kedengaran, tidak pernah storing. Di dindingnya ada proyektor, kalau imam bersikir keluar kalimat sikirnya, orang bisa baca dan ikuti sama-sama. Enak. Itu masjid saya, kalau terlambat 30 menit hari Jumat tidak ada lagi tempatmu ke tempati, kau di luar jalan raya. Orang senang ke masjid.
Kalau Ramadan sampai ke jalan Pak, bukan cuma malam pertama sampai akhir Ramadan ramai. Kenapa? Orang nyaman di masjid itu. Ini bagaimana orang mau ke masjid yang asal orang tua sudah pensiun, penyakit poso, asma. Hai, salatu hai. Bagaimana anak-anak mau ke masjid? Jengkel kita dengar Pak. Iya toh. Karpetnya begitu kita mau sujud, ada semut. Di mana ku simpan kepalaku ini? Dapat lagi Pak. Astagfirullah. Penceramahnya dari salam pertama sampai terakhir, neraka aja terus dicerita. Kau bakal dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Kata anak muda, aduh, udah usah ke masjid bikin takut-takut. Maka saya berbincang tadi sama Pak Haji Nur Rifani. Beliau katakan, Ustadz, insya Allah kita akan kirim mubalik dari kabupaten untuk belajar. Saya bilang, bawa ke Makassar, saya latih dia pidato. Bapak-bapak, kalau ada anak-anak remaja yang mau belajar pidato, dibiayai nanti, kirim ke markas saya ajar kau pidato. Ini ustadz yang ceramah ini, alhamdulillah, meskipun bukan alumni Timur Tengah, meskipun tidak pernah mondok secara resmi, alhamdulillah viewer saya di YouTube sekarang sudah lebih 500 juta. Kenapa? Karena saya pandai berpidato. Maka kalau penceramah, neraka terus dicerita. Seolah-olah susah ini. Coba lihat orang-orang Nasrani kalau meninggal, apa dia bilang? Sudah tenang hatinya bersama surga di Bapa. Bersama surga, dia sudah masuk surga, dia sudah tentukan sudah dalam surga. Kita dikubur, dia disiksa. Anak mau ke masjid Pak. Di rumah kita dimaki-maki istri, di jalan sudah macet, warung kopi banyak utang, di kantor marah-marah bupati. Kita ke masjid dengan harapan mudah-mudahan dapat pencerahan, sampai lagi di masjid ditunduk-tunduk, memang kamu masuk neraka, dilipat, dipotong kopi. Iya toh. Dapat lagi imam Pak, Allah Karim. Ada juga imam sekarang, terutama ini imam-imam anak muda. Saya tidak tahu belajar dari mana. Itu imam, kata Nabi, kalau kau jadi imam, pendekkan bacaanmu. Nabi itu kalau jadi imam ringkas bacanya. Nanti kalau sholat sunnah di rumah baru panjang-panjang. Kita terbalik. Kalau jadi imam panjang-panjang, kalau dia sendiri kul-kul. Saya heran lihat anak-anak sekarang kalau jadi imam, dia senang betul yang panjang-panjang. Siapa yang ngajar kamu? Kata Nabi, ringkaskan dan baca yang umumnya orang hafal. Kenapa disuruh ringkas? Kita lihat orang tua. Itu sebabnya imam sebelum takbir, sunnah lihat dulu ke belakang. Salat aja, oh banyak orang tua. Jangan kau panjang-panjang. Banyak anak muda. Maka baca saja yang ringkas. Kalau panjang, kau siksa orang remati. Sudah kasihan lama itu, mulai kan ada itu yang remati, sudah lututnya sudah bengkok. Tambah lagi lama-lama kasihan, jatuh kepalanya lagi. Belum selesai Pak Imam jatuh. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya kita bisa khusyuk dengar. Coba kalau kita baca, imam baca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kita juga hafal. Tapi coba kalau imam baca Al-Anfal ayat 5 sampai 55. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau ruku. Pak Imam belum ruku, terpaksa kita baca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, 1, bayar listrik bulan November, 2,
bayar air, bulan dibaca semua itu Pak. Belum juga selesai bacaannya Pak Imam, sudah habis itu satu papan, pindah lagi kita samping kiri, kalender. Pengurus Nahdlatul Ulama. Belum selesai juga, baju lagi orang itu. Caleg DPR RI nomor urut tuh. Semua dia baca. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Yang kedua, kenapa disuruh baca yang orang hafal? Supaya kalau imam salah, ada yang bisa bantu. Coba kalau imam salah wadduha, kita bisa bantu. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi coba kalau imam baca Al-Anfal, begitu salah, ya hadapi kesusahanmu sendiri. Siapa suruh cari susah? Ada ini wallahu alam benar atau tidak ini cerita. Anak muda dari penghafal Quran, dites hafalannya. Kau hafal nak? Kan masjid ini masjid tua. Dari dia imam, baca Al-Fatihah lancar. Giliran surah yang dia baca, hanya dia yang hafal. Enak dengar. Tiba-tiba dari atap ada cicak jatuh, kena telinganya. Pas kena telinga, kaget, hilang hafalan lanjutannya. Dia ingat apa lanjutannya ayat tadi ini. Apa lanjutannya? Enggak juga. Suasana hening dalam masjid. Tiba-tiba ini Pak Imam dia bilang, tolong bantu di belakang. Yang di belakang juga dia bilang, saya juga tidak tahu. Anak-anak muda berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah Pak? Siapa salah? Imam. Ada lagi nih waktu saya kecil dulu di kampung, sholat lama sekali Pak Imam ruku sujud, lama betul. Enggak seperti biasanya ini. Kenapa lama betul? Ada kawan saya diangkat kepalanya, langsung teriak, wih, hilang Pak Imam. Ternyata Pak Imam keluar dari pintu, bubar sholat. Ya ditunggu ndak ada Pak, bubar sholat. Pak Imam, kenapa tinggalkan jamaah? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut kasih bangun supaya kita lihat. Dia bilang, itu justru saya malu kau lihat. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Pak Imam. Itulah sebabnya dalam sholat, fikih sholat jamaah tidak boleh sembarang jadi imam. Jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum, tapi jadi imam tidak boleh. Kenapa? Kalau salah imam, salah sab semuanya. 27 November akan datang. Kabupaten kita milih imam. Hati-hati milih imam. Kalau kau mau milih imam, namanya kepala daerah. Jangan kau pilih karena sekampung. Kamu bukan mau pilih kepala kampung. Jangan kau pilih karena satu suku. Kamu bukan mau memilih kepala kerukunan. Jangan kau pilih karena dia sepupumu. Pilih karena kalau yakin dia membawa amanah. Caranya satu, kata Nabi, dengar ini, kalau kau mau memilih pemimpin, kata Nabi, satu, lihat fatona. Apa itu fatona? Cerdas. Mau lihat cerdasnya, lihat aja dia kuliah atau tidak, dia master atau tidak, dia doktor atau tidak. Kalau ada ijazah tidak pernah kita dengar kuliah, hati-hati. Itu ukurannya, cerdas atau tidak, pernah sekolah, pernah kuliah. Minimal itu ukurannya. Yang kedua syaratnya kata Nabi, tablik. Apa itu tablik? Pandai bicara. Kalau dia cerdas tapi tidak tahu bicara, bagaimana caranya dia mau sampaikan apa yang dia mau? Saya jadi wali kota, ada cerdas otak saya punya pemikiran, tapi saya tidak tahu ngomong, bagaimana ceritanya? Maka keliru kalau ada orang bilang, dia cuma pandai bicara. Tidak, justru pemimpin harus pandai bicara. Rasulullah pandai bicara, Abu Bakar Siddiq pandai bicara, Umar bin Khattab hebat berpidato, Ali bin Abi Thalib juga begitu, Utsman bin Affan juga begitu. Kalau ada pemimpin sekarang Pak, coba lihat pemimpin kita, bukan dia bikin naskah, dibikinkan naskah pidatonya, masih baca pun masih salah-salah. Yang ketiga syarat pemimpin, ulang, cerdas. 2, pandai bicara, tablik, menyampaikan. 3, sidik, bisa dipercaya. Bapak mau tahu bagaimana dia bisa dipercaya atau tidak? Lihat aja ngomongannya.
Lihat dia waktu kampanye. Kalau dia kata A baru dia bilang C lagi, jangan kau percaya orang begitu. Dan yang keempat, amanah. Biar dia cerdas, pandai bicara tapi tidak amanah, bahaya. Lebih baik memilih orang bodoh tapi amanah daripada orang pintar tidak amanah. Karena lihat penghuninya KPK. Ada orang bodoh, orang cerdas semua di dalam, Pak. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Saudara-saudara sekalian, tapi pesan yang paling penting, berbeda pilihan boleh, tapi jangan berpecah belah. Mau pilih nomor 1 silakan, nomor 2 silakan, nomor 3 monggo, nomor 4 silakan, sampai nomor berapapun silakan, tapi jangan kau berpecah belah. Orang yang mau jadi kepala daerah, kamu bertetangga bermusuhan. Masih ingat Pilpres? Ingat Pilpres? Siapa yang bertanding calon presiden? Joko Widodo lawan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Bertarung dia, satu paket. Kamu bertetangga dari sejak 2019 sampai sekarang masih masuk buku, masih bermusuhan. Apa kamu dapat? Kepada calon, jangan terlalu percaya ke tim sukses. Jangan terlalu percaya, Pak. Tim sukses. Lebih baik Bapak yang terjun langsung menyapa masyarakat. Menyapanya insya Allah keringat-keringat capeknya, letihnya jadi amal. Kalau memang Bapak mau amar ma'ruf nahi mungkar jadi kepala daerah. Kalaupun Allah takdirkan bukan Bapak pemenangnya, bukan kalah ya, tidak menang, bukan kalah. Saya 2014 ikut Pilkada Makassar, 10 pasang calon, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau bilang kalah, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Ternyata Allah tahu, Dasat, tidak usah kau jadi pejabat. Kalau saya menang waktu itu, saya tidak ceramah hari ini di sini. Andai saya menang waktu itu, bisa jadi saya penghuni penjara karena bisa jadi saya salah mengelola anggaran. Allah katakan, Dasat, tidak usah jadi pejabat. Andai saya jadi pejabat, setengah mati saya hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Kapolda, siap jenderal. Datang gubernur, siap gubernur. Datang presiden, siap Pak Presiden. Sekarang saya jadi ustadz, mereka semua yang hormat sama saya. Jadi Bapak, kepada tim sukses, silahkan jagokan jagoanmu, tapi jangan kau menyebar hoax. Lebih baik Anda kemukakan tim sukses, apa visi misimu. Tidak usah kau cari jelek-jeleknya lawanmu. Yang namanya kau cari-cari pasti ketemu. Iya, kalau itu benar. Kalau fitnah, kamu akan menderita di akhirat kelak. Kalaupun benar, tetap tidak boleh. Kenapa? Namanya ghibah. Kalau kamu tunjukkan kesalahannya bukan di medsos, tapi ketika kau debat. Nanti kan ada debat. Disitulah kamu ajukan apa persoalanmu yang kau tidak senang sama calonnya orang. Itu namanya debat. Tapi pada intinya Pak, lalui pemilihan ini santai. Jangan kau bermusuh-musuhan. Kalau kabupaten kita ini ribut, bukan orang Sulawesi Selatan yang menderita, bukan saudara kita yang ada di Jawa. Siapa? Kalian semua yang tinggal di kabupaten ini. Kamu mau pilih jagoanmu silahkan, tapi hormati lawanmu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kepada penyelenggara, polisi, tentara, ASN, Panwas, KPU, ingat, begitu kau memihak kepada salah satu calon, jabatanmu cuma 5 tahun, tapi perbuatan tidak adilmu nanti akan diseret kamu di akhirat. Amanah paling 5 tahun, tapi tanggung jawabnya sampai di akhirat kelak. Bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini kita bisa mendapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ustadz, kemudian dilengkapi adik-adik sholat jamaah ke masjid. Kalau tidak bisa 5 waktu, adalah dalam 1 waktu, mungkin subuh atau maghrib. Coba sedikit demi sedikit, insya Allah. Mudah-mudahan
Makin hari makin lengkap sholat jamaah kita. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sebelum saya akhiri, saya sebagai penghormatan saya kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Nur Rifani, saya akan memberikan hadiah kepada beliau. Hadiahnya berupa gamis, gamis baju cap gajah duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Sebab sejak ada ini gajahnya tidak pernah berdiri. Dan kalau mau lihat yang asli, yang bagus, produksinya asli, ada tulisan Arabnya. Nih, ada tulisan Arab. Bapak-bapak selama ini hanya kenal gajah duduk itu sarung. Sekarang ternyata gajah duduk sudah punya baju juga, bahkan ada peci dan juga ada jilbab. Nah, gajah duduk. Ini gajah duduk produk dalam negeri. Berarti mencintai produk dalam negeri. Kalau produk dalam Timur Tengah itu produk luar. Produk dalam negeri, mencintai negeri kita adalah bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Kenapa sarung Pak Ustadz? Ada simbolnya. Sarung ini menutup aurat. Aurat itu rasa malu. Saya berharap Bapak yang saya berikan baju ini menutup rasa malunya masyarakat kabupaten ini. Malu dari kebodohan, malu dari maksiat, malu dari kemiskinan, dan malu dari pengangguran. Monggo Pak. Ya. Foto dulu. Ya. Terima kasih kepada Habib Taufan. Saya juga kasih hadiah sarung gajah duduk. Yang kalau mau lihat yang baik, gajah duduk sarung banyak modelnya. Ada Asia kembang, ada juga Asia merah putih, tapi ini yang kembang. Ada tulisannya, tulisan Arab ini. Ini bacanya bukan handuk, ini sarung. Bercanda. Oke, Bib. Ya. Foto dulu. Ya. Ini sarung. Kalau kita kedinginan pakai sarung. Saya berharap Habib hadir untuk menutup rasa dinginnya masyarakat kabupaten ini. Lalu Bapak Ibu bertanya, kami dapat apa Ustaz? Silahkan beli di toko masing-masing. Kenapa gajah duduk Ustaz? Karena beliau sponsor saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada berkah. Meskipun kita tidak berjabat tangan secara langsung, tapi percayalah di hati saya ada pian sawartaan. Kalau boleh berjabat tangan silahkan, mau jabat tangan sama saya. Mohon maaf, penuh maaf, tidak usah, kada usah cium tangan saya. Apalagi pian-pian yang sudah dewasa dari saya risih kalau dicium tangan saya oleh orang tua saya. Cukup jabat tangan, cipika-cipiki sudah tutup. Tapi Bapak Ibu jangan juga cium ibu, bapak-bapak cium pipi saya. Boleh tempel-tempel, tapi jangan dicium pakai kumis. Ada juga yang cium saya. Kalau cipika-cipiki kan begini, ini begini. Itulah bagian daripada kecintaan umat kepada ulamanya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah. Saya tanya dulu, ibu bapak ada faedah enggak ceramah malam ini? Ada. Bapak dapat faedah? Minimal ketawa-ketawa. Besok Pak jam 2 siang insya Allah saya operasi. Ini malam ini saya balik langsung ke Banjarmasin, bermalam di Banjarmasin, jam 7 pagi terbang ke Jakarta, jam 9 masuk rumah sakit, jam 2 siang operasi mata saya. Ini mata saya ada masalah. Nah, doakan besok operasinya berhasil. Allah angkat segala penyakitnya secara sempurna. Karenanya mohon berkenan mengirimkan suratul Fatihah
Kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya, mohon keikhlasannya untuk Ustadz Dasat Latif. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan. Amin. Sebelum saya akhiri pesan khusus, ayo mari pilkada damai, jangan saling menghina, jangan menyebarkan berita bohong dan hoax. Silakan pilih jagoannya masing-masing tanpa mencela yang kita tidak pilih. Jaga kerukunan dan kedamaian. Yang kedua, jangan golput. Adik-adik sekolah SMA yang sudah 17 tahun ikut pilih, bukan kita mencari orang baik saja, tapi kita bercoba untuk menghalangi orang jahat jadi pemimpin. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, jangan lupa amalkan hasil ceramah kita pada malam ini, karena kadang ada guna dengar ceramah kalau hanya dihafal dan tidak diamalkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Buah nangka, buah pepaya, buah durian, buah mangga, buah nenas, buah belimbing, itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.